Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, teman-teman, saya persilakan berdoa dulu. Semoga dapat memahami teori-teori perkembangan anak usia dini berupa kajian berbagai teori dari ahli dengan sempurna. Mudah-mudahan Tuhan mudahkan teman-teman untuk belajar. Silakan berdoa. Baik, teman-teman, kali ini akan dilanjutkan ya, yaitu tentang teori-teori perkembangan anak usia dini. Nah, di sini ada 6 pokok bahasan, yaitu berupa teori-teori yang menggambarkan tentang pendapat-pendapat para ahli tentang perkembangan manusia. Oke, yang pertama dulu ya. Kita yang pertama itu di teori psikoanalisis dan psikososial. Ini tokohnya adalah Sigmund Freud dan Erik Erikson. Nah, jadi sebenarnya teori psikoanalisis ya, psikoanalisis itu menggambarkan bagaimana seseorang itu berperilaku atau berbuat berdasarkan sesuatu yang tidak disadarinya. Jadi sebenarnya ada yang banyak yang melatar belakangi perilaku-perilaku tersebut. Jadi menurut psikoanalisis ini banyak peran-peran emosi di dalam seseorang itu berperilaku berkembang. Nah, jadi apa sih kepribadian dulu ya? Kepribadian itu yang disebut sebagai id, ego, sama superego. Jadi id ini adalah kepribadian asli, adalah representasi psikis kebutuhan biologis. Misalnya lapar ya pengen makan, berarti kan itu kan dorongan biologis. Lalu ego. Ego merupakan sistem kepribadian yang menggunakan penalaran untuk membuat keputusan. Jadi di sini ada proses berpikir teman-teman ya dalam melakukan sesuatu. Tapi teman-teman ternyata struktur id sama ego ini tidak ada dasar moralnya. Kan moral kan itu berarti ada yang berasal dari diri kita sendiri, itu ada yang merupakan moral kolektif. Moral kolektif itu ya yang kita tahu karena kita berhubungan dengan orang, karena kita memiliki agama, karena kita seorang orang yang berbudaya, kita memiliki dasar moral. Nah, lalu ada superego, jadi ada cabang kepribadian yang ini menentukan mana yang benar atau salah. Nah, disebut juga ya hati nurani lah superego itu ya. Jadi seorang itu didorong yang pertama ada kebutuhan biologis, yang kedua itu adalah dorongan berpikir gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada superego, alias ada yang menentukan mana yang benar yang salah, meskipun secara logika benar kan itu belum tentu benar secara moral. Oke, yang selanjutnya ini dari masih Sigmund Freud, teori psikoseksual. Nah, jadi Sigmund Freud ini, teman-teman, menggambarkan manusia itu berkembang melalui tahapan-tahapan berdasarkan dorongan-dorongan seksualnya. Wah, apa nih maksudnya ya? Nah, ini maksudnya. Yang pertama itu tahapan oral dari 0 sampai 1,5 tahun. Jadi misalnya nih segala sesuatu itu didorong oleh kebutuhan-kebutuhan atas apa? Yaitu atas pemenuhan kenyamanan di mulut. Nah, contohnya apa? Ya bayi itu segala kebutuhannya hampir dipenuhi dari mulutnya. Misalkan kalau lapar ya minum susu gitu kan. Terus kalau haus juga ya pasti minum susu. Lalu di tahapan ini juga terlihat gitu anak-anak bayi itu kadang suka memasukkan segala sesuatu dalam mulutnya. Nah, ini oleh Sigmund Freud disebut bayi itu dalam tahapan oral. Lalu tahapan anal. Nah, kapan itu? 1,5 tahun sampai 3 tahun. Jadi kata Sigmund Freud, pemuasan seseorang itu, seorang anak itu, batita ya, itu terpusat pada anusnya. Kok
kayak gini ya ngomongnya ya. Nah, jadi apa yang terlihat, nah biasanya kan anak di usia 1,5 sampai 3 tahun itu kebanyakan belum bisa untuk bilang buang air, dan belum selesai toilet trainingnya atau belum pandai misalkan membasuh sendiri dan lain sebagainya. Nah, disinilah anak-anak itu masih dalam tahapan katanya Sigmund Freud nih ya, dia itu ya masih senang diam-diam buang air atau buang air sembarangan gitu ya, tidak pada toilet. Nah, di situ ada perasaan-perasaan senang yang timbul, katanya Sigmund Freud. Terus tahapan balik, kesenangan terpusat pada kelamin. Jadi maksudnya apa? Di sini anak sudah mulai mengasosiasikan jenis kelaminnya seperti orang yang dilihatnya. Misalkan seorang anak laki-laki ya, dia melihat ayahnya laki-laki seperti dirinya, dia mengasosiasikan dirinya seperti ayahnya. Jadi ketika ayahnya berbaik-baik sama ibunya, nah dia juga mengasosiasikan dirinya seperti itu. Laki-laki ya baik sama misalkan perempuan yang berbeda dengan dirinya gitu ya, jenis kelaminnya, dia berbaik-baik dengan ibunya. Atau akhirnya dia udah tahu gitu perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu ada tahapan latensi atau tahapan laten. Kapan ini? Di usia 6 tahun sampai puber. Jadi di sini adalah tahapan yang menekan minat seksual dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Nah, jadi dalam tahapan ini tuh adalah transisi ya ke tahapan berikutnya. Apa tanda-tandanya? Yaitu minat terhadap sesuatu yang berbau seksual, baik itu alat kelamin, terus perbedaan jenis kelamin, perbedaan gender gitu ya, itu tidak menjadi pusat perhatian anak, tapi lebih kepada bagaimana dia berinteraksi dan belajar. Nah, ini di tahapan latensi, ini biasanya di usia SD. Lalu berkembang ke tahapan genital. Di tahapan ini itu kesenangan itu didapatkan di luar lingkungan keluarga, artinya ada dorongan-dorongan daripada seorang remaja ya, sebutannya kalau puber sampai dewasa untuk memenuhi kepuasan dirinya itu dari hubungan dengan orang lain. Kalau bisa dibilang ini namanya saja teori psikoseksual ya, berarti dorongan seksual yang berpusat kepada organ seks atau organ genital. Nah, inilah bagaimana salah satu teori-teori awal tentang manusia di psikologi modern dibahas salah satunya oleh Sigmund Freud. Seperti ini tahapannya. Saya lanjutkan. Lalu ada yang lain lagi, psikososial selanjutnya adalah oleh Erikson. Jadi Erikson ini mengakuilah kalau teorinya Freud itu berkontribusi sangat besar dalam ilmu perkembangan manusia. Tapi akhirnya teorinya Freud itu dikembangkan lagi oleh Erikson, yang tadi Freud itu hanya sampai pada masa puber gitu ya. Sedangkan Erikson ini berlanjut sampai dari sejak awal lahir sampai akhir hayat lah sebutannya sampai dewasa. Seperti apa itu? Erikson itu membagi menjadi 8. Jadi 8, yang pertama itu tahapan trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, apa maksudnya? Di tahapan ini itu seorang bayi itu merasa percaya terhadap orang-orang yang memberikan kenyamanan untuk dirinya. Apa contoh kontekstualnya ya? Bayi itu akan lebih nyaman ketika ia berada dekat sosok yang membuat dirinya nyaman. Siapa itu? Ya ibunya. Ibunya yang memberikan dia susu, memberikan kemudian kalau nangis menggendong gitu ya, lebih cepat tenangnya. Jadi itulah kepercayaan seorang bayi kepada orang yang terdekat dengan dirinya versus ketidakpercayaan ya kalau tidak dekat dengan dirinya, orang yang jarang dilihatnya kemungkinan bayi itu tidak akrab gitu ya, atau malah jadi menangis. Lalu tahapan yang kedua adalah otonomi versus keraguan-raguan. Nah, jadi di usia 1 sampai 3 tahun yang sebelumnya itu bentuknya interaksi itu hanya mencari kenyamanan saja, karena bayi itu kan segera menangis gitu ya ketika ia butuh kenyamanan.
Nah, di sini perbedaannya adalah seorang batita ya, kalau 1-3 tahun itu batita, dia itu sudah mulai memahami bahwa tindakan yang dilakukannya itu miliknya sendiri. Jadi sudah tahu, oh kalau saya melakukan ini akibatnya demikian, atau sudah orang lain tuh memiliki respon terhadap apa yang saya lakukan. Nah, di sini itu versusnya lawannya adalah peran orang di sekitar. Jadi di sini banyak istilahnya tuh, kalau kita lihat tuh kan anak kecil tuh maunya selalu di ini ya, dilayani. Nah, disinilah peran si otonomi dan keraguan-raguan ini di tahapan perkembangan ini menunjukkan seperti itu, 1-3 tahun. Lalu inisiatif versus rasa bersalah. Nah, jadi ini di usia prasekolah ya, usia pra SD, di sini yang terjadi ada rasa ingin tahu, ingin melakukan segala sesuatu, berbanding dengan rasa takut atau takut akan kesalahan gitu. Nah, di sini tahapan yang dibutuhkan ya membantu anak untuk percaya diri, untuk belajar melakukan segala sesuatu yang tujuannya bisa membuat mereka lebih tahu daripada tidak mencoba karena takut salah gitu ya. Lalu di usia SD adalah tahapan kerja keras versus inferior. Jadi di tahapan ini itu gambarannya seseorang itu sangat antusias melakukan hal-hal yang baru atau belajar hal-hal yang baru. Berbanding terbalik, ada juga perasaan yang merasa tidak kompeten atau tidak produktif atau tidak sanggup gitu ya, tidak bisa belajar. Lalu tahapan yang kelima, identitas versus kebingungan identitas. Nah, ini apakah teman-teman di tahapan ini? Ya, umur 10-20 tahun. Jadi kebingungan terhadap identitas anak atau remaja atau dewasa. Dari sebuah buku oleh siapa ya pengarangnya? Oleh Elizabeth Harlock. Ada ilustrasi yang sangat menarik, teman-teman. Jadi di usia remaja itu biasanya kebingungan tentang identitasnya. Seperti apa? Ketika dia ingin melakukan sesuatu, dianggap tidak boleh karena belum cukup dewasa. Dianggap seperti anak-anak. Nggak boleh melakukan ini gitu ya. Karena kamu itu masih anak-anak. Misalnya, si anak bertanya gitu ya, "Mah, Pa, boleh nggak saya keluar di atas maghrib gitu, misalkan di atas jam 6 sore." Terus orang tuanya bilang nggak boleh, kamu bergaul di jam segitu, kamu tuh belum dewasa gitu ya, bukan waktunya anak-anak. Sedangkan di waktu lain remaja itu biasanya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, ya kan? Kalau bertanggung jawab kan berarti itu tindakannya orang dewasa gitu kan. Jadi ya makanya kadang-kadang tuh remaja itu kebingungan terhadap posisinya dia. Lalu tahapan yang keenam, keintiman versus sosialisasi. Nah, di sini itu teman-teman di usia 20-30 tahunan gitu ya, seorang itu biasanya sudah lebih sedikit interaksi sosialnya, teman-teman akrabnya lebih kecil gitu ya. Jadi yang bisa terjadi dalam tahapan ini antara dia memiliki seorang yang dekat, baik itu entah teman, baik itu pasangan hidup, atau tidak sama sekali gitu. Biasanya karena di tahapan ini kan sudah misalnya bekerja, sosialisasinya lebih sedikit, jadi lebih banyak hal-hal tertentu itu ditanggung sendiri. Jadi antara intim, sendirian, isolasi, atau hubungan yang hubungan yang akrab lah, versus persahabatan sosialisasi yang secara meluas atau tidak sukses bisa jadi menghasilkan isolasi terhadap diri sendiri. Terus tahapan yang ketujuh ada tahapan generativitas versus stagnansi. Jadi ini mungkin tahapan orang tua kita ya.
atau ya orang-orang tua lah. Apa ini? Disinilah tempat orang yang sudah dewasa itu bisa berkontribusi terhadap seseorang yang lebih muda, biasanya seperti itu. Jadi menyadari bahwa generasi yang muda itu biasanya naif, perlu bimbingan gitu ya, versus ini orang dewasa tapi anak mudanya itu tidak bisa dibantu gitu, tidak bisa diapa-apakan, ya stagnan lah, tidak bisa bergerak gitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu di tahapan 60 tahun plus itu tahapan integritas versus keputusasaan. Ini itu kalau di usia ini ya, sebutanlah ya usia sudah uh, akhir gitu ya, akhir lanjut usia. Di sini itu orang itu lebih banyak melakukan refleksi-refleksi terhadap dirinya. Jadi sudah ada gambaran terhadap dirinya, apakah itu positif atau negatif, itu berdasarkan apa yang sudah dilakukannya di masa lalu, di masa mudanya. Jadi bisa jadi seorang itu berpandangan positif terhadap dirinya atau negatif karena masa lalunya. Ya bisa jadi di usia ini kan mungkin orang itu orang-orang tua, mungkin ya orang-orang tua, termasuk mungkin orang tua kita sudah dalam tahapan berpikir bahwa misalnya sudah tidak akan lama lagi hidupnya, jadi lebih banyak melakukan refleksi. Oke. Yang kedua yaitu teori kognitif. Tokohnya adalah Piaget sama Vygotsky. Jadi konsep kuncinya nih teman-temannya, kalau dari Piaget itu yang pertama ada skema, adalah kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Jadi skema itu gambaran-gambaran bahwa saya A, kemudian ketika saya tumpahkan air ke lantai, lantainya jadi basah. Nah, itu adalah gambaran-gambaran skema gitu ya, sebab akibat misalnya. Lalu ada yang disebut juga konsep asimilasi. Asimilasi ini merupakan penyerapan pengalaman baru di mana seorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema perilaku yang telah ada. Nah, tadi misalnya sudah punya konsep tentang air, tadi air itu bisa basah. Nah, tambah lagi nih, karena ada pengalaman yang baru. Misalkan, air itu ketika ditaruh di tempat yang sangat dingin, misalkan ditaruh dalam lemari pendingin itu ya, dalam kulkas, dia bisa membeku. Nah, itu ada pengalaman baru lagi. Lalu setelah asimilasi, ada akomodasi. Jadi di sini apa? Proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai pengalaman yang baru. Menghasilkan skema baru, mengubah skema lama. Misalkan sudah ada pengalaman tentang kalau air dimasukkan ke dalam kulkas, ya dia jadi membeku. Tapi berubah lagi nih, ketika dikeluarkan, ditaruh di dalam gelas, udah bentuknya es gitu kan, lama-lama dia bisa mencair. Nah, jadi proses-proses berpikir seperti itu akhirnya didapatkan dari bagaimana pengalaman-pengalaman terjadi pada diri seseorang. Lalu ada keseimbangan atau equilibrium. Jadi apa ini? Jadi proses ini menstabilkan asimilasi dan akomodasi ke proses struktur kognitif. Jadi sudah lengkap gitu ya pengetahuan dia, misalkan tadi yang saya contohkan adalah tentang air. Jadi sudah lengkap skema pengetahuannya, oh air itu bisa membeku, bisa mencair, terus basah, bisa kalau dipanaskan jadi air yang panas, kalau dimasukkan kulkas dia jadi air dingin. Nah, jadi lengkap lah misalnya pengetahuan dia tentang sesuatu. Lalu ke tahap perkembangan ya. Nah, secara kognitif itu Piaget itu membagi menjadi 4 tahapan perkembangan. Yang pertama itu sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, sama operasional formal. Nah, ini mungkin di minggu lalu sudah pernah kita singgung kan, teman-teman. Nah, ini cuma mengulang lagi sedikit ya. Silahkan dibaca.
Oke, kita lanjut ke Vygotsky. Jadi dibandingkan dengan Piaget tadi, kalau Piaget itu kan banyak proses pengetahuan itu diperoleh sendiri. Sedangkan kalau Vygotsky ini proses berpikir atau tahapan perkembangan seseorang itu bukanlah milik sendiri, melainkan produk budaya dan sejarah. Jadi ada peran orang lain di dalam perkembangan kita. Seperti apa sih? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Vygotsky itu pasti akan keluar tentang ZPD atau Zone of Proximal Development. Apa ini? Jadi ZPD ini menggambarkan bahwa seseorang itu yang pertamanya tahu itu akan lebih baik perkembangannya jika didampingi oleh seseorang yang lebih tahu daripada dirinya. Bisa jadi itu orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mengetahui. Jadi di sini ada 4 stage, ada 4 tahapan gitu ya. Yang pertama itu diawasi oleh seseorang yang lebih mengetahui, itu mungkin orang dewasa atau temannya yang lebih tahu. Terus tahapan kedua, dia itu mengetahui dari pengalaman-pengalaman dan belajar gitu. Yang ketiga, ada tahapan mencoba, terus salah gitu ya, salah dan membetulkan lagi. Dan tahapan keempat itu tahapan bahwa seseorang itu dianggap tahu gitu ya, dianggap berpengetahuan ketika dia bisa menjelaskan lagi ke orang lain. Nah, jadi perlu peran orang lain, misalkan ya kalau selesai misalnya dalam belajar itu ditanyai gitu anaknya. Nah, jadi akan lebih baik pengetahuan itu jika pada akhirnya si pengetahuan yang telah didapatkan ini dengan bimbingan, dengan praktek, dengan belajar itu akhirnya bisa disampaikan ke orang lain lagi. Ini menurutnya Vygotsky gitu ya, itu akan lebih baik lagi pengetahuannya. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang teori perilaku dan sosial kognitif. Tokoh-tokohnya adalah Pavlov, Skinner, dan Bandura. Jadi ini ada yang klasikal, ada yang operan. Nah, apa itu? Classical conditioning dulu ya, oleh Pavlov. Jadi menurut Pavlov itu manusia itu belajar didorong oleh stimulus dan melakukan respon terhadap stimulus. Misalkan nih teman-temannya ada seorang anak yang dia tuh manjat-manjat, lalu jatuh. Nah, disitulah maksudnya menurut Pavlov, seorang itu belajar ketika dia akhirnya mendapatkan pengalaman terhadap apa yang dia lakukan. Itu lebih cenderung stimulusnya stimulus lingkungan gitu ya. Jadi ya tahu bahwa ketinggian itu bisa berbahaya karena kalau jatuh ya sakit. Lalu kalau menurutnya Skinner, operant conditioning, jadi manusia itu belajar dari penghargaan dan hukuman. Apa bentuknya? Ya misalkan kalau kita tahu kita melanggar lalu lintas, bisa kena tilang kan. Nah, disitulah manusia itu belajar dari bahwa ada hukuman, ada penghargaan. Teori-teori ini, teman-teman, itu awalnya dikembangkan kepada binatang nih, teman-teman ya. Teman harus tahu, contohnya kalau di Pavlov itu dia mencobakan ditaruh makanan di depan seekor anjing. Anjing itu akan mengeluarkan liurnya sebagai respon keinginan terhadap lingkungan gitu ya. Sedangkan kalau Skinner, dia itu teorinya mencobakan kepada seekor burung. Jadi diberikan bel, diajari burung itu ketika membunyikan bel, dia itu akan diberikan makanan. Nah, setiap kali akhirnya burung itu belajar kan, setiap kali dia membunyikan makanan, oh dia dapat penghargaan nih. Penghargaannya ini makanan. Satu cerita menarik tentang teori-teori ini ya teman-teman ya.
tentang classical conditioning termasuk operant conditioning. Jadi dulu itu ada cerita, bukan di Indonesia, di luar, di Amerika, tentang Little Albert. Nah, si Albert ini adalah seorang anak yang suka sama binatang yang berbulu, jadi kucing, anjing gitu, suka dia. Tapi dilakukan percobaan yang sebutlah tidak etikal. Seperti apa percobaan itu? Jadi si Albert ini dipinjamlah oleh seorang peneliti gitu ya. Dia itu mau mencobakan bagaimana dia bisa merubah perilakunya Albert. Seperti apa dirubahnya? Setiap Albert itu memegang binatang yang berbulu, dibunyikan sesuatu yang keras. Karena peneliti ini tahu Albert itu takut terhadap bunyi yang keras. Akibatnya apa? Albert ini kemudian setiap kali dia melihat binatang yang berbulu gitu ya, dia langsung takut. Nah, itulah proses penelitian pada zaman-zaman itulah, zaman-zaman tahun 60-an. Dan penelitian itu dianggap tidak etikal, tapi akhirnya kita mengetahui bahwa seorang itu bisa berubah perilakunya karena perilaku dari luar yang terus-menerus dan mendorong situasi nyaman atau tidak nyaman dari seorang manusia. Lalu ada perkembangan lagi ya tentang teori sosial kognitif ini. Kalau dari Bandura, kalau Bandura itu tadi kita belajar tentang stimulus respon. Kalau Bandura berbeda. Jadi Bandura itu menggambarkan ada tiga area seseorang itu belajar, yang pertama behavior, itu perilaku ya, kemudian situational factor itu lingkungan, dan cognitive factor atau seseorang, pemikiran seseorang gitu. Jadi berpikir, berperilaku, dan lingkungan. Ketiga-tiganya ini saling berkaitan, tidak ada yang sendiri lebih dominan terhadap satu dan lainnya. Jadi seorang itu bisa berperilaku, misalkan kalau lingkungannya dingin, ya dia mencari jaket, misalnya seperti itu ya, karena dia berpikir mencari jaket. Lalu dipakainya lah itu jadi perilakunya, behavior. Atau tiba-tiba dia tahu, oh panas karena dorongan lingkungan, ya dibuka jaketnya. Karena dia berpikir itu panas gitu kan. Nah, disinilah ada tiga. Jadi tiga ini, perilaku, lingkungan, sama kognisi itu merupakan faktor kunci dalam perkembangan. Oke, kemudian teori etologi oleh Lorenz. Apa ini? Jadi teori ini, Lorenz ini sangat menitikberatkan bahwa makhluk hidup itu erat perannya terhadap situasi-situasi biologis dari dirinya. Jadi seperti apa? Jadi Lorenz ini melakukan percobaan. Percobaannya itu dipisahkanlah telur, yang satu ditetaskan telur angsa, satu ditetaskan di inkubator, satu ditetaskan oleh ibunya si angsa sendiri, induknya. Lalu ketika telurnya menetas, yang ditetaskan di inkubator ini kan langsung melihat Lorenz. Diikutinya lah Lorenz ini kemana-mana, kayak anak bebek lah ya. Anak bebek kan selalu mengikuti induknya kemana-mana. Kemudian yang ditetaskan induknya ya tentu mengikuti induknya. Jadi Lorenz itu menyimpulkan ada proses imprinting. Nah, ini bukan sembarangan proses saja, tapi ada periode sensitif yang kritis dan terbatas, yang menghasilkan kelekatan terhadap objek yang pertama dilihatnya. Jadi Lorenz ini berpendapat seseorang itu bisa berubah-ubah atau mengikuti siapa yang membesarkan dia pertama kali. Itulah proses imprinting. Jadi kalau ya manusia dibesarkan oleh manusia, ibunya misalnya yang terdekat yang pertama gitu ya, ibunya atau keluarga terdekatnya, ayah ibunya, itulah yang mempengaruhi secara besar perkembangan seseorang. Oke, ini secara teori etologi. Kemudian secara teori ekologi, siapa tokohnya? Itu Bronfenbrenner. Nah, jadi Bronfenbrenner ini berpandangan secara
Sosiokultural itu manusia itu berkembang sesuai agen-agen sosial yang terdekat, baik yang terdekat maupun yang saling mempengaruhi hingga yang lebih luas. Seperti apa? Di sini teman-teman bisa lihat lingkarannya. Lingkaran yang paling dalam itu anak. Anak itu individu sendiri. Di sistem makro, dia itu dipengaruhi oleh siapa? Orang tuanya, keluarga gitu ya. Lingkungan fisik, apakah misalkan dia tinggal di rumahnya seperti apa gitu. Kemudian sekolah. Kemudian di sistem meso. Nah, meso ini apa itu? Dia sudah ada sistem yang mempengaruhi sekolah. Apa itu sistem mempengaruhi sekolah? Ya mungkin kebijakan pemerintah gitu ya. Kemudian akses terhadap kesehatan, baik itu keluarga ataupun dirinya sendiri. Bisa jadi juga cuaca dan lain sebagainya. Lalu di lingkungan EXO. Apa ini lingkungan EXO? Nah, di sini ada sistem hukum, terus pelayanan sosial maupun pelayanan kesehatan. Akhirnya ya kalau misalnya seseorang ini sebutlah dia itu tumbuh kembangnya di daerah misalnya pedalaman gitu, kurang akses terhadap kesehatan. Ya tentu menurutnya Bronfenbrenner di teori ekologi itu akan berpengaruh oleh kepada diri si anak tersebut. Lalu apa yang paling luas? Yang paling luar sistem makro. Nah, apa di sini biasanya itu ya nilai-nilai budaya, adat kebiasaan, media massa, termasuk kejadian-kejadian besar pada bukan hidup anak itu sendiri ya, tapi secara global, teman-teman. Misalnya ada peristiwa politik besar yang terjadi pada tahun tersebut, nah itu bisa jadi menjadi pembeda satu generasi dan generasi lainnya. Nah, disinilah yang dimaksud teori ekologi menurut Bronfenbrenner. Lalu yang keenam ini yang terakhir ya, orientasi teoritis eklektik. Nah, apa maksudnya? Jadi, dari seluruh teori-teori yang sebelumnya kita sudah pelajari, di teori ini tuh orientasi eklektik itu maksudnya ada pandangan-pandangan pembanding gitu ya antara teori-teori tersebut. Jadi tidak diputuskan terburu-buru ketika melihat suatu perkembangan anak. Jadi tidak terlalu cenderung pada satu teori saja, tapi membandingkan kebenarannya, konteksnya gitu. Misalkan nih, yang sangat menarik ketika kita bicara salah satu teori ya, teorinya Sigmund Freud. Jadi teorinya Sigmund Freud ini bilang tahapan oral itu meskipun di tahapan itu kan tahapan bayi ya, ketika seorang tidak terpuaskan atau bayi tidak terpuaskan, tidak tertuntaskan tahapan oralnya, dia itu cenderung menjadi seorang perokok. Nah, apakah benar demikian? Itu kembali kita tanyakan lagi, ketika lingkungannya itu tidak mendukung dia untuk merokok, ya tentu tidak benar gitu ya ketika kita menyimpulkan karena tidak terpuaskan atau tidak lengkap tahapan perkembangannya, jadi seseorang itu menjadi perokok menurut teorinya Freud. Nah, itu tentu jadi pertanyaan gitu kan. Lalu ke teori ke teori kognitif. Nah, jadi di teori kognitif itu kan ada tahapan-tahapan usianya. Belum tentu seseorang itu benar-benar mengalami sesuai dengan tahapan usia yang digambarkan oleh Piaget. Misalkan dia mengalami sensori motori pada usia tersebut, terus mengalami praoperasional di usia 3-5 tahun gitu ya, bisa jadi itu berbeda-beda karena misalnya terpengaruh oleh budaya, terpengaruh oleh biologis gitu ya, bisa jadi misalkan seorang mengalami keterlambatan seperti itu. Nah, jadi akhirnya kita tidak bisa terlalu istilahnya berkiblat hanya pada satu teori saja. Oke, teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan, 6 pokok bahasan ini. Mudah-mudahan
bermanfaat ya, 6 pokok bahasan ini bisa dipahami. Saya persilahkan untuk bertanya di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.